Jadi ada satu bab ditulis oleh beliau, bagaimana cara melintasi titian sirat. Ya. Sirat ini apa arti sirat? Sirat itu kadang berarti tariq, kadang berarti titian. Titian itu bahasa Arabnya jisrun, jembatan. Tapi kadang juga berarti itu jalan. Jalan itu tidak mesti jembatan. Maka dalam kamus-kamus bahasa Arab disebut sirat, hal as-sirat muradifun lit-tariq. Kata ulama-ulama ahli lughah, iya sama. Apakah sirat tariq itu sama? Iya, hanya penggunaan yang beda. Sadar atau tidak sadar, saudara-saudariku yang bukan Allah, kita setiap hari membaca sirat minimal 17 kali. Benar? Ihdinas siratal mustaqim. Apa makna sirat di dalam surah Al-Fatihah? Jalan lurus, jalan tol. Bukan. Mustaqim itu bukan lurus artinya. Mustaqim dari istaqama yastaqimu, istiqama, istiqamatan, ya. Kayak istaghfara yastaghfiru istighfaran, ya. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Istiqama itu usaha atau permohonan untuk teguh, untuk berpegang teguh, itu disebut istiqamah. Kalau sholat mirip dengan qama, tidak ada alif sin ta'nya, cuma dari af'ala yuf'ilu, aqama yuqimu. Artinya sama, mendirikan. Jadi istiqamah itu orang yang berusaha teguh, orang yang berusaha tahan. Itu dari arti daripada apa? Mustaqim. Dan betul sirat, titian sirat itu orang semuanya berusaha untuk teguh, biar tidak zalla qadamuhu, ya, biar tidak telapaknya tergelincir. Itu arti daripada as-sirat. Namun kalau secara ilmu ma'rifatullah, Al-Imam Qadhi Iyad dalam kitab Asy-Syifa mengatakan as-sirat siratal mustaqim huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan al-mustaqim yang istiqamah, itulah jalan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab Dalail, Al-Imam Al-Jazuli menyebut salah satu nama baginda Rasulullah SAW, As-Siratal Mustaqim. Nah, ini kalau lagi baca Fatihah di luar sholat, lalu baca ihdinas siratal mustaqim, bukan yang satu nafas sampai akhir, tapi yang satu ayat, maka dibolehkan bersolawat secara sirriyah. Kalau ingat sir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama dengan kita baca Taha, Yasin, itu boleh baca secara sir sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini bid'ah? Tidak. Kenapa tidak disebut bid'ah? Karena orang yang disebut tidak bakhil itu man dzukirtu indahu, ya, jika disebut nama baginda Rasulullah SAW, dia pasti bersolawat. Kalau tidak, huwal bakhil. Man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Aku disebut-sebut tapi dia tidak ngeh, tidak sadar. Nah, maka kalau baca ihdinas siratal mustaqim, nanti cobakan sholatnya, rasakan di dalam sholat, iktikadkan bahwa itu adalah baginda Rasulullah SAW, dan ruhani ini rasakan seakan beliau ada di depan kita. Rasakan sholatnya lebih nikmat. Tapi kalau kita ngelihat imam doang yang di depan, mungkin pernah ada masalah dengan imam, sholatnya gak khusyuk. Tapi kalau yang terbayang di depan itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatnya pasti khusyuk. Ya.
Ini secara bahasa arti daripada sirat. Imam Al-Qushairi ditanya, "Ma huwa siratul mustaqim?" Apa itu siratul mustaqim? Jawabannya di luar yang kita bayangkan. Apa kata beliau? Syuhudullah. Engkau menyaksikan Allah senantiasa. Tapi mungkinkah menyaksikan Allah tanpa menyaksikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin. Karena Allah yatajalla fi nafsi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kesempurnaannya hanya dipantulkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, jangan keliru seperti ajaran kebatinan yang menyebutkan Muhammad itu Allah. Itu tidak tepat. Sayyidina Muhammad SAW itu tajallinya Allah. Apa arti tajalli? Ini kita ulang yang beberapa bulan lalu. Tajalli itu Allah memantulkan, menampakkan sifat-sifatnya, asma'nya, bahkan sirzatnya pada diri siapa? Sayyidina Muhammad SAW. Itu bulan, kelihatan bulan? Allah menawarkan dulu kepada bulan, "Hei bulan, maukah kamu menyimpan rahasia nama sifatku?" Kata bulan, "Gak mau." Ini dia dengar nih Bapak Ibu. Ini bukan halu nih. Ya, yang kasaf tahu ya. Ini bukit dulu namanya bukan Bukit Kiram. Ini paman aja yang buat namanya Kiram ini. Emang dari dulu namanya Kiram paman. Desa Kiram. Terus paman kasih nama ini ya Alam Roh Berikali. Judulnya 88, apalah maksudnya itu ya. Ya, itu hanya orang yang imajinasinya panjang bisa buat begitu. Saya pun nggak kepikiran. Alam Roh 88 kemana itu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Ini bukit dulu ditawari Allah, "Hei bukit, hei gunung, maukah kamu menyimpan, menerima rahasia nama-namaku, af'alku, perbuatanku, sifat-sifatku, bahkan sirzatku?" Gak ada yang sanggup, semuanya goyang. Makanya Allah kalau berkalam kepada bukit, itu bukit longsor. Jadi pernah ngeliat bukit longsor? Itu gunung Merapi meletus secara ilmu geologi atau ilmu kebumian, mungkin lain cerita. Tapi secara ilmu rohani, itu Allah sedang berkalam kepada Merapi. Maka dulu di Jawa sana ada seorang syekh, tapi asalnya dari Sumatera, punya surau zikir di daerah Jakarta sekitar sana. Gunung Krakatau itu meletus, itu bingung, nggak ada lagi orang bergetar terus, batuk terus. Akhirnya orang tahu, pemerintah sudah bingung, semua usaha sudah lakukan. Ini gejala alam. Maka yang mampu menundukkan cuma orang yang kenal dengan Rabbul Alamin, yang kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cerita air zikir dia, dan dia punya batu yang disebut batu sijil yang dia zikirkan, itu ditembakin ke Gunung Merapi, selesai, hilang, batuk-batuknya hilang. Begitu ternyata tertulis di dalam ijazah zikir beliau yang beliau terima dari guru-gurunya. Ya, kalimatnya apa? Ittaqu himmatasy syuyukh fa innaha asyaddu minal jibal. Hati-hati terhadap kekuatan batinnya para guru wali-wali Allah maksudnya. Karena himmah, kekuatan rohani mereka lebih kuat daripada gunung. Ternyata gunung ini ada ruhnya. Tapi ruhnya bukan ruh seperti ruh yang kita punya. Apa dalilnya? Nabi SAW ketika naik gunung Uhud, Nabi berbicara gak kepada gunung Uhud? Berbicara. Gunung Uhud bergetar. Tapi waktu paman naik ke Kiram gak bergetar pamannya. Cuma motornya yang getar, motor Trabas itu. Itu Sandi tangannya sampai patah tuh kayaknya Trabas ya. Ya kursus dulu Sandi. Tangannya jadi gede gitu kan. Kalau mau gede tangannya main Trabas ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari dimuliakan Allah, kita ini dapat amanah besar.
amanah memegang, mempelajari nama, af'al, sifat dan sirzatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalimatnya kecil. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu hanya diberi ilmu tentang ini, tentang ar-ruh. Ar-ruh itu sirzat. Ya. Hanya qalila, sedikit. Nah, sedikit inilah yang dibuka-buka oleh Imam Ghazali, dikembangkan oleh Ibnu Arabi, dibuka lagi Imam Sya'rani, dibuka lagi oleh Syekh Arsyad Datuk Kelampaian, dibuka lagi oleh Abah Guru Sekumpul. Itu orang-orang yang dapat sir ini. Kalau ada orang bertanya, kenapa kamu berani buka? Yang gak berani buka karena memang gak punya. Yang berani buka karena dia punya sir itu, karena dia wusul kepada hakikat itu. Kalau enggak berani buka. Dan orang Banjar dapat berkah kitab-kitab ma'rifat itu salah satunya rujukannya orang Banjar. Palembang juga ada, Aceh juga ada ya. Tapi yang sampai hari ini luar biasa, di Tembilahan ada Datuk Sapat Syekh Abdurrahman Siddiq nulis kitab Amal Ma'rifat, itu luar biasa. Di sini pendahulu beliau ternyata Datuk Kelampaian nulis kitab Kanzul Ma'rifah, kecil tapi luar biasa. Dan yang agak gede dikit Kanzul Jawamiul Asrar, itu luar biasa. Kalau mau tahu orang wali, bukan orang yang keramatnya tiap Jumat di sholat di Mekah, bukan, itu mah biasa. Wali kalau cuma sholat di Mekah mah biasa. Wali itu sholatnya di sana. Ya. Di mana tuh di sana? Kalau di Mekah tuh masih di bumi. Wali itu setiap sholat mi'raj rohaninya. Cuma tubuhnya kelihatan di sini. Karena wali mi'rajnya rohani. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tubuh dan ruh sekalian. Jadi kita mengenal kewalian bukan dengan mengatakan, oh Syanu itu bisa terbang, itu mah biasa, lebih hebat burung tiap hari nggak pernah pamer. Syanu kalau tenggelam 3 jam nggak keluar masih hidup, lebih hebat ikan yang tadi saya makan. Sampai sekarang masih bau ikan. Ikan apa namanya tadi Pak Bandi? Ikan, aduh lupa namanya. Udah masuk dalam, udah menunggaling dia. Allahumma sholli, mohon maaf ikannya. Nah, kitab At-Tazkirah salah satu tentang ma'rifat akhir zaman ya. Jadi bukan ma'rifatullah saja, tapi lebih kepada ma'rifat akhir zaman. Karena tidak bisa ditampilkan, mungkin saya tidak akan banyak merujuk kitabnya. Jadi lebih banyak mengalir ya, biar nggak ngantuk ya. Kalau ngantar nggak ada yang dilihat muka paman mulu. Saya mau tanya, ini jawab sendiri ya. Yang kebayang kalau Shiratal Mustaqim apa? Rambut belah 7 gitu. Ya. Itu nggak update tuh ma'rifat akhir zaman itu, ma'rifat akhiratnya nggak diupdate. Betul ada riwayat begitu. Ahaddu minas saif. Ada riwayat begitu. Riwayatnya sahih, ada di Sahih Muslim. Semakna dengan itu, ada di Ahmad, ada di Tabarani. Tapi itu baru satu riwayat. Di riwayat lain tidak. Di riwayat Tabarani ada yang lain. Ya, di bagian ujung kitab ini disebutkan bahwa sebagian orang melihat ya, li ba'din nas, sebagian orang melihat as-sirat itu lebih kecil daripada sya'ar, rambut. Kalau bahasa orang tua-tua dulu, rambut dibelah 7, atau lebih tajam daripada pedang. Ini hanya bahasa mubalaghah, menunjukkan ini luar biasa rumit. Tapi li ba'din nas, dia melihatnya kalwadi alwasi'. Begitu ada riwayatnya. Seperti wadi. Apa arti wadi? Lembah,
Ada yang parkir di bawah. Bawah itu tempat parkir itu namanya wadi. Jadi bukit, ada lekukan di bawah itu disebut wadi. Jadi ada orang, sebagian manusia, semoga kita termasuk mereka, amin. Orang yang mengkaji bab Siratal Mustaqim, semoga nanti kita termasuk kelompok yang kedua ini. Orang yang melihat as-sirat seperti al-wadi al-wasi', seperti lembah yang luas. Jadi bisa parkir banyak di situ. Dan ini salah satu tempat as-sirat ini, saudara-saudariku, karena Allah, salah satu tempat yang mana orang tua nggak akan ingat anaknya, anak nggak ingat bapak ibunya, suami nggak ingat istri, apalagi istri nggak bakal ingat suami, illa kecuali an-nabi wal wali, nabi dan pewaris-pewarisnya pasti ingat umatnya sallallahu alaihi wasallam. Orang hanya mikir bagaimana saya selamat. Nah, di dalam kitab At-Tazkirah ada satu riwayat ruwiya an ba'di ahli ilmi, ya, tapi tidak disebutkan sumbernya. Bisa jadi ini kasyaf, bisa jadi ini Israiliyat, ya. Tapi riwayat ini ada benarnya karena saya pernah konfirmasi kepada ulama-ulama yang rohaninya Allah terangi. La yajuzu ahadus sirat hatta yus'al fi sab'i qanatir. Kalian tidak akan melewati as-sirat sampai ditanya di 7 poin, 7 titik. Mirip kayak orang pramuka. Dan kita jangan bayangkan lagi dia seperti rambut. Itu hanya menunjukkan genting. Tadi ada riwayat kalwadi, seperti apa? Lembah. Kalau ada lembah berarti ada perbukitannya dong. Betul. Beberapa sahabat-sahabat kita yang Allah buka mata batinnya, yang diperjalankan rohaninya, itu menyaksikan riwayat ini, bahwa sirat itu ada lembahnya, ada kayak bukitnya, terus tapi inilah yang disebut di dalam hadis Imam Muslim, hadisnya panjang sekali, bahwa sirat itu dipenuhi dengan duri, ya. Ada kalalib, ada hisr. Apa itu kalau pernahkah paman? Belum menghilang, biasanya udah menghilang. Alhamdulillah. Pamannya masuk hutan, ini pamannya suka masuk hutan. Sampai saya ngajakin, ayo ke Kaiseran dulu kan, masuk hutan itu. Masuk hutan, pernahkah nyantol ada duri yang dia seperti apa, menggulung-gulung begitu, lalu kena tangan atau kaki? Pernah paman? Sering. Itu gedenya gede kepala kita paman, segede orang, dan runcingnya gede sekali. Maka ada orang yang sedang jalan, itu kena angin. Di bawah apa? Di bawah api neraka. Anginnya api neraka itu kalau sudah panasnya bukan main, anginnya kencang. Itu duri-duri neraka itu kemudian ada yang nusuk kepala, ada yang nusuk badan. Makanya kata Nabi SAW di hadis yang sahih, kalian nanti kalau udah nyebrang as-sirat itu ada yang mukanya udah hancur, robek sebelah, badannya sudah lobang-lobang, makdus begitu ya, masru' ya kalau diartikan, udah hancur. Ibarat kita keluar dari hutan yang nggak ada jalannya, kita baru buka sendiri dan nggak ada pelindung di badan. Coba bayangin, bisa bayangkan? Ya. Kita mau kesini ketarik. Jadi benarlah apa yang kemudian kalau kita gabung riwayat ini dengan mukasyafah para ulama-ulama yang ahlullah. Biasanya duri-duri itu adanya di perbukitan-perbukitan. Maka kalau digabung riwayat ini, maksud daripada lebih kecil daripada rambut itu tegangnya, tapi realnya dia seperti ada kayak rumputan, seperti banyak sekali semak-semak duri. Nah, itu yang dilewati. Dan ada 7 titik. Orang-orang ditanya. Nah, apa aja yang ditanya? Fayus'al anil iman billah. Pertama ditanya tentang apa?
kepercayaan dia kepada Allah, seberapa yakin dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in jaa biha mukhlishan, kalau dia baca la ilaha illallahnya tulus waktu di dunia, ya, jaza, maka ditebus. Semoga pemimpin-pemimpin dan orang-orang yang dermawan di Banjar menjadi orang-orang yang mukhlisin. Begitu juga guru-gurunya orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Begitu juga murid-murid yang mengambil ilmu adalah orang-orang yang mukhlisin, sehingga pos pertama dia lewati dengan mudah. Amin ya rabbal. Jadi ini apa maharnya? Baca la ilaha illallah. Ini sebuah rahasia. Zikir itu hanya latihan. Makanya Nabi berikan semacam pahala. Pahala itu motivasi. Siapa yang baca la ilaha illallah maka dapat ini. Itu motivasi. Tujuan sebenarnya kalau dia arif billah, dia sudah kenal kepada Allah, baca la ilaha illallah itu cuma wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, supaya dia betul-betul tulus kepada Allah SWT, bukan lagi karena pahala, bukan hanya sekedar takut disiksa, tapi betul-betul takut kepada yang punya pahala dan yang menyiksa itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir angka 100, angka 10.000, 70.000. Alhamdulillah kami dari kecil dididik oleh masyayikh mursyid-mursyid untuk zikir la ilaha illallah ada 70.000 kali 7. Ya, itu latihan-latihan begitu. Tapi setelah kita berbangga, oh, alhamdulillah saya 70.000 kali 7. Guru kita ngomong, bukan itu tujuan baca la ilaha illallah. Tujuannya adalah mukhlishina lahuddin. Maka orang baca sekali tapi ikhlas itu lebih cukup. Summa yus'al, ya, lalu ditanya di titik kedua, ats-tsaniyah anis shalah, mengenai apa? Salat. Fa in jaa biha tamatan jaz, jika dia membawa laporan salat dia sempurna. Gimana salat sempurna? Udah sempurna belum salatnya? Gimana kira-kira? Kalau nggak bisa nggak lewat loh ini. Bagaimana cara menyempurnakan sholat? Ada yang sanggup? Saya nggak sanggup. Aqimis salata li dzikri, surat Taha. Tunaikan, dirikan, usahakan, sempurnakan sholatmu untuk mengingat aku. Maka kesempurnaan sholat, tamamus shalah bitamamidz dzikr. Kesempurnaan sholat dengan sempurnanya zikir. Dan zikir itu tempatnya di dalam kolbu. Gimana? Kolbunya lagi sholat bagaimana? Melayang-layang gak? Kemana-mana. Kira-kira sholat begitu layak gak dilaporin? Kita punya atasan, kita buat laporan tapi acak, gak berkualitas, berani gak nampilin? Gak berani. Kenapa orang takut ke atasannya, gak takut kepada yang maha atas? Allah Subhanahu wa ta'ala. Aneh, musyrik khafi, dia syirik dia tersembunyi. Makanya banyak orang baca syahadat tapi dia kolbunya ada syirik khafinya, tertahan di sini. Kalau tidak disyafaati oleh wali, oleh nabi, tertahan di sini sudah, nggak tahan jatuh. Karena ala jisri jahannam, apa jisrun ala jahannam. Jisr itu ya tempat jalan, di bawahnya kalau jatuh adalah jahannam, tebing kira-kira begitu. Jahannam itu bahasa Ibrani berarti nar, api neraka. Ya. Lalu bagaimana cara menyempurnakan sholat? Pertama ada dua. Pertama latihan zikir kolbu. Karena ujung sholat anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau sholat, kolbumu merasa menatap atau ditatap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah nyampe rasa itu. Imam Ahmad Tijani, Sidi Ahmad Tijani dalam kitab Al-Fadh Ar-Rahmani menukil satu riwayat. Tapi riwayat ini secara riwayat tidak sampai derajat sahih, namun beliau menukil. Ya. Wa man nazarallahu ilaihi lam yu'azzibhu abadan.
Siapa yang Allah tatap dia sekali, kolbunya sekali, ruhnya sekali, tentunya dengan tatapan rahmat, Allah tidak akan siksa dia. Nah, bagaimana cara mendapat tatapan Allah? Di hadis Imam Nasai disebut, orang yang baca la ilaha illallah dengan penuh ikhlas, maka Allah akan memberikan, merahmati, melimpahkan rahmaniyahnya, kasih sayang ke dalam kolbu orang itu. Itu yang disebut tatapan Allah SWT. Ini yang jomblo-jomblo banyak ya. Pantesan tadi waktu Dek Gusti baca ayat, baca Quran pada suweneng ya. Ya, benar. Dia juga grogi tuh kena kalian tuh ya. Coba kalau ditatap cewek cantik nih, untuk cowok-cowok ya, ditatap cewek cantik, walaupun sudah nikah loh Pak ya, seneng nggak? Bener nih, mau nggak? Ibu, halo Neng, kalau ditatap sama cowok keren, seneng nggak? Itu maksudnya siapa saya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Senang gak ditatap orang yang keren, orang yang tampan? Senang. Coba ditatap sama hantu. Kalau orang sini nyebut hantu yang julek itu apa? Apa? Mar? Kalau di sana kan genderuwo gitu ya. Oh di sini banyak ini. Tapi semenjak dibuat sholawat nih, alhamdulillah. Ya. Halus-halus. Allahumma sholli ala sayyidina. Ditatap orang yang menyeramkan, kita ketakutan. Ditatap oleh yang cantik, yang gagah, kita senang. Itu si neng-neng yang cantik itu, cantiknya dari siapa? Bener langsung aja ke Allah, nggak sopan. Hatta Nabi Yusuf kata Sayyidina Muhammad SAW, jamaluhu min jamali, ya. Jamaluhu nisfu jamali. Itu tampannya Sayyidina Yusuf baru separuh tampannya Rasulullah. Itu hanya setengah dari ketampananku yang aku berikan kepadanya. Maka ibu-ibu yang cantik-cantik, adik-adik yang cantik, abang-abang, adik-adik, mas-mas ya, yang ganteng kayak genteng, itu hanya percikan 0,0 sekian daripada keindahan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kata para sahabat di kitab Syama'il Imam Tirmizi, ya, orang kalau lihat Nabi dari jauh itu penasaran, ini orang kok menarik. Jika dilihat dari dekat, mereka jatuh cinta. Cinta di sini bukan cinta nafsu, lain dengan Nabi Yusuf. Coba Dek, kamu kalau ngelihat cewek itu nafsu gak? Kalau si Neng gak usah ditanya deh. Tapi kalau ngelihat Nabi, ada lagi yang bahaya sekarang guru. Cowok kesem-sem sama cowok. Ya salam. Kita gak benci sama orang begitu, cuma kita kasihan. Ayo segera perbaiki aja ya. Saya gak pernah diajarkan membenci orang-orang begitu. Kita hanya kasihan sama orang-orang begitu. Ya, itu bukan ruhnya terpenjara dalam tubuh yang salah. Ya, itu konsepnya yang salah. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Orang kalau pandang baginda Rasulullah SAW, laki-laki tambah sayang, perempuan jatuh cinta. Maka ada perempuan datang ke baginda Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku serahkan dirimu kepada engkau. Hadis Sahih Bukhari, kitabun nikah. Ada yang Rasulullah kemudian dapat izin dari Allah untuk menikah, maka beliau nikahi. Ada yang tidak, kebanyakan tidak. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau menikahi orang ini, saya walikan. Begitu Rasulullah SAW, beliau tidak asal nafsu, harus perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makom para aulia-aulia. Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, saya makan, saya minum, saya bergerak, saya diam, saya menikah, itu karena izin sang baginda Rasulullah SAW. Ya, itu makom mereka. Ya. Dan makom ini terbuka sampai akhir zaman. Ya, semoga kita mewarisi itu, walaupun sebagian ya. Jadi bagaimana cara menjalankan sholat? Cara pertamanya yang paling mudah apa? Benerin kolbunya.
Karena yang Allah tatap hanyalah sholat yang orang sholat dengan kolbunya. Jadi mulai malam ini jangan lagi sholat bayar hutang. Allah gak terima yang begitu. Coba kita, kalau saya kan muallim, guru, saya paling gak suka kalau mahasiswa atau santri nulis jawaban asal, itu kita gak baca, kita coret langsung, coret. Tapi yang serius mengisi lembaran-lembarannya. Kalau Allah melihat lembaran kolbu, seriuskah dia mengisi lembaran kolbunya dengan nama-nama Allah, maka Allah akan menatapnya. Ini praktek gampang. Kalau kita foto berlima orang, terus kita lihat hasilnya. Hasilnya yang pertama kita lihat muka siapa? Muka? Benar? Benar nggak, Dek? Benar nggak, Pak? Sama aja ya, tua muda cowok cewek sama aja. Berarti kita sama-sama narsis. Kita ingin memperhatikan. Kira-kira, nah ini kira-kira nih, ini khusus untuk santri atau untuk yang sudah tamat atau untuk mahasiswa. Kedapatan buku mahasiswi atau santriwati, di situ ada nama kita ditulis. Namanya siapa, Dek? Apa? Dulah. Ternyata di belakangnya ada love you Dulah. Ternyata ada 3 Dulah, udah GR duluan. Kita penasaran loh. Penasaran dengan buku dia apa? Itu masa-masa sekolah dulu ya. Coba kalau ada orang punya Facebook dulu, saya udah nggak punya apapun ya. WA aja masih belum aktif. Ini mau masuk kampus mungkin diaktifin lagi. Kita punya Instagram ya. Anak sekarang punya Instagram ya. Apalagi yang saya nggak tahu, ada nggak? TikTok gitu ya. Itu ada beberapa aplikasi nyari tahu apa yang dicari oleh orang lain, benar nggak? Nah itu biasanya si yang nakal-nakal ini wajah-wajahnya nih ya, penasaran, dia cari tahu apa yang dicari oleh si doi. Oh ternyata nama dia, senangnya bukan main, ternyata nama itu ada 7 orang. Sedih lagi. Kita diberikan sedikit kenarsisannya Allah, itu narsis, sifat jalaliyah Allah. Jadi narsis itu salah satu sifat apa? Jalaliyah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah senang sekali melihat di lembaran kolbu hambanya ada nama dia. Jadi walaupun sholat kita gak khusyuk-khusyuk amat, tapi latihanlah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, pasti sholatnya diterima. Baik ya, jadi kalau sudah sholatnya diisi dengan zikir kolbu, insya Allah dia bisa lewat. Cara keduanya apa? Disebut Rabitatun Nabi SAW. Jadi kalau mau sholatnya benar, ikatkan kolbu dengan kolbu baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu nggak mungkin kalau nggak punya guru syekh. Karena kita ini nggak ketemu Nabi SAW kecuali yang diberikan anugerah rohani bertemu beliau. Jadi cara sholat supaya cukup melewati sirat, Rabitatun Nabi. Apa artinya? Mengikatkan kolbu dengan kolbu Nabi Muhammad SAW. Dan ini jalur pintas. Jadi kalau kita sholat, kita seakan-akan berimam kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu ilmunya Datuk Kelabayan. Itu ilmunya Pak Guru Sekumpul, setahu saya ya, wallahu a'lam bis-shawab. Yang ketiga, yus'al an shaumi syahr Ramadan. Ditanya mengenai puasa bulan Ramadan, gimana nasib kita yang dulu nggak puasa ini kan? Yang tadi yang sholatnya Masya Allah, tapi nggak usah khawatir, sekali sholat diterima, semua sholat kita diterima. Cuma kan kita nggak tahu sholat yang mana diterima. Ya, puasa sama, satu kali puasa kita diterima, semua puasa kita diterima. Yang kurang-kurang Allah sempurnakan. Namun kita nggak tahu di sekian banyak puasa itu mana yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, hadis Bukhari dan Muslim dan lainnya, as-siyamu li,
Siam itu, puasa itu hanya untukku. Maka orang-orang yang berpuasa untuk kanuragan, puasa untuk sakti, puasa untuk diet, puasa untuk sehat, puasa untuk bukan karena Allah, puasanya nggak bisa ditatap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau puasanya beres, lanjut. Yang keempat yang tanya apa? Habis puasa apa biasanya? Zakat. Ditanya zakatnya. Zakat di sini tidak hanya berarti zakat tapi sedekah. Coba ingat-ingat, dari dulu suka berbagi, kira-kira yang mana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita nggak tahu. Karena tidak tahu, banyak-banyak, ya. Sering-sering. Kalau dalam ilmu orang marketing itu, ya, kita ya bagi-bagi kertas, ya, untuk jualan itu, ya, untuk promosi. Dari 100 masa nggak nyantol 1 gitu. Itu prinsipnya. Itulah kenapa zikir diulang-ulang, baca Quran dikhatamkan berulang-ulang, puasa ada puasa sunatnya. Siapa tahu dari sebanyak itu ada satu yang diterima Allah SWT. Dan terakhir ditanya tentang yang kelima, belum terakhir ya, haji dan umrah. Ada yang kemarin haji? Ada yang haji nggak kemarin? Ada, alhamdulillah. Enggak selfie kan waktu haji? Beneran. Yang selfie tobat kepada Allah. Ya, belum beres sudah selfie. Kecuali udah selesai baru selfie. Ya, nanti selfie itu kalau terus bahasa Arabnya sin la fa ya salafi. Apalagi yang mengeluh lalu menyebut-nyebut nama selain Allah ketika di Muzdalifah, ketika di Arafah, itu menyedihkan sekali. Berarti kelihatan Tuhan di siapa. Kata guru kami, sumiyat Arafah, ada ta' marbutah, li'annaka ta'rif rabbaka fiha. Kenapa Arafah disebut Arafah? Nanti kamu tahu siapa Tuhanmu di situ. Ada yang Tuhannya TikTok, live dulu. Pemirsa, kami sedang wukuf di, Masya Allah, harap di like orang, ditonton orang. Itu sifat narsis Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang berhak ingin dilihat. Kalau kita jangan ambil-ambil sifat Allah itu. Ketika makanan gak ada, Muzdalifah, Masya Allah, orang ngadunya ke TikTok, bukan ngadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh gak? Ya secara fikih boleh-boleh aja. Tapi secara ilmu rohani, di situ mulai kelihatan cacat-cacatnya. Orang ngadunya kepada Allah. Karena kita berpikir kekuatan itu dari nasi dan air. Bukankah Tolut itu hanya boleh minum seteguknya pakai ini. Dari belasan bahkan puluhan ribu pasukannya tersisa cuma 313. Apa kata mereka semua? Kami kekenyangan. Yang lain ngomong, apa ini perintah Tolut? Masa kita haus minumnya cuma pakai telapak tangan? Gak boleh lebih. Gak masuk akal. Tersisa 313. Maka muncul kaidah di Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan. Betapa banyak kelompok yang kecil, cuma ada 313, tapi mengalahkan ribuan orang. Karena 1 berbanding 10, 1 berbanding 100. Orang-orang yang meyakini hidup hayat itu bukan pada air, hayat itu pada nama Allah Al-Muhyi, Allah yang maha menghidupkan. Masih kurang yakin? Ashabul Kahfi ada nggak di Quran? Uzair ada di Quran? Uzair 100 tahun tidur, mati nggak? Masih hidup? Masih hidup waktu itu. Ashabul Kahfi bahasa Indonesianya 309 tahun. Ini yang baca kitab Tazkirah ini ada faidah di sini. Mungkin Tuan Guru sudah pernah mengajarkan kepada murid-murid. Saya berbagi kepada beliau-beliau yang di depan ini. Di kitab Tazkirah disebutkan bahwa Ashabul Kahfi itu belum mati. Gimana?
Khurafat gak? Ashabul Kahfi itu masih ada. Dia tertidur lagi. Dan dia akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, dibangunkan dari tidurnya yang panjang itu di saat Ya'juj Ma'juj keluar. Di saat itulah dia berperang bersama Nabi Isa, bersama Sayyidina Al-Mahdi, melawan Ya'juj dan Ma'juj. Silakan lihat di bagian-bagian belakang kitab ini. Mungkin secara riwayat ada yang dhaifkan, tapi saya dulu pernah mendengar masyayikh juga ngomong begitu. Ternyata sumbernya dari kitab At-Tazkirah. Artinya apa? Mereka hidup bukan karena air, tapi mereka hidup karena Allah yang maha menghidupkan. Itulah rahasia puasa. Jadi Muzdalifah itu izdalafa. Apa arti izdalafa? Tempat tergabungnya semua masalah. Tapi secara fikih sholat digabung, maghrib sama isya. Secara ilmu ma'rifatullah semua gado-gado nyampur di situ. Perasaan kita nyampur, air nggak ada, kadang air ada tapi hilang, air ada tapi jauh, air ada tapi habis. Tidur di bawah kolong langit, nggak pakai apa-apa. Ya, kan disebut Muzdalifah. Nah, kalau faham apa yang terjadi di situ, dia akan faham nanti. Ya. Coba lihat haji tahun ini betul-betul, masya Allah kredit. Ujiannya berat, tapi haji begitu. Kita yang nonton, kita yang lihat berita, kita miris. Tapi ya begitu, setiap tahun ada selalu begitu. Bapak Ibu saudara-saudara Allah, berarti la ilaha illallahnya belum ketemu, belum mukhlisina lahuddin. Ya. Lalu pertanyaan yang keenam, anil ghusli wal wudu, mengenai mandi wajib dan wuduknya sempurna. Ini hati-hati, Nabi SAW di Sahih Bukhari Muslim bersabda, wailul lil aqab minan nar. Celaka orang-orang yang menyia-nyiakan, tidak membasahkan bagian sikut atau bagian tumit. Itu disebut aqab. Aqab itu yang di belakang manusia, yang di bawah dia. Ini sering gak kesiram, benar gak? Jadi kalau wudu mesti harus kena. Nanti ditanya itu, nanti di pos ke-6, kalau nggak beres wudunya tertahan di situ, nggak beres juga jatuh. Mandi wajib. Nah, secara ilmu fikih ini yang jomblo-jomblo mohon maaf ya, Anda tidak beruntung sama sekali. Makanya ditanya ini nomor 6 di sini. Mandi wajib, walaupun secara fikih kita malam-malam nih ibu-ibu biasanya mohon maaf, saya kedinginan gitu. Ntar aja sebelum subuh mandinya, bener gak? Nah, yang belum nikah nanti paham ya. Yang udah nikah paham bener maksud saya itu. Dingin. Siapa yang jamin malam itu nyawanya masih ada sampai pagi? Ada yang mau meninggalnya dalam keadaan junub? Bahaya loh, kecuali seorang sahabat namanya siapa? Hanzalah. Benar Habibnya? Hanzalah. Dia habis malam pertama, panggilan jihad datang, istrinya bilang, pergi bang. Belum sempat mandi. Nyampe di medan juang, belum sempat mandi, ternyata beliau wafat. Fisabilillah, gugur. Itu Sayyidina Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah ini mandi ini, kalau saya nggak berani tidur junub, ya, nggak berani, kecuali ketiduran, itu lain cerita. Tapi niat tidur nggak berani. Ternyata ini adab ahlullah, para kekasih-kasih Allah dari dulu. Lalu kenapa ada hadis Nabi melakukannya? Itu lirrukhsah, menunjukkan ada rukhsah, tapi jangan sering-sering. Siapa yang tahu malam itu kita masih nafas esok paginya? Jadi saran saya, saran ulun kepada pian semua yang sudah tahu masalah mandi wajib, segerakan mandi wajibnya. Sekarang sudah ada air hangat, ya. Tapi yang sehat itu air dingin. Ini cara mandi, jangan langsung guyur kepala. Nanti kalau tensinya naik bisa pingsan. Cara mandi dimulai dari mana? Kalau mau wudu dulu. Wudu itu tangan dulu. Tapi yang afdal dari kaki. Karena saraf di kaki, dia akan kasih tahu kepada saraf yang di seluruh tubuh, kita ketemu air. Siram kaki, baru kemudian tangan, baru kemudian berwudu, lalu baru guyur ya, atau kanan dulu, kanan kiri, baru kepala. Jangan langsung kepala. Banyak kejadian
orang sedang junub mati lagi mandi junub karena dia tidak tahu adab mandi junub. Ya. Ini sederhana tapi perlu disampaikan ya. Yang terakhir ya, tadi baru nomor 6. Ini as'ab minha, ini lebih berat. Fayus'al an zulumatin nas. Ditanya, pernahkah engkau menzolimi orang lain? Zolim itu hari ini ada dua. Ada yang fisik, ada yang sifatnya bully. Tadi hari ini apakah ada yang membentak orang di jalan? Adakah yang mengencangkan suara musik dia sehingga mengganggu tetangganya? Ada. Itu zulumat, itu kezaliman. Ya. Maka kita pun sama. Ya. Kalau bukan mau sholat, kita nggak usah kemudian berisik pakai mic luar. Walaupun secara adat itu boleh. Siapa tahu ada orang sakit. Ya. Cuma negeri Indonesia ini yang paling ramai urusan mic. Ramai sekali. Ketika ada usulan dari masa JK, udah ada usulan untuk ngurus mic, itu dituduh tidak benar, apalagi urusannya dipolitisasi. Masalah mic ini. Coba datang ke Saudi, mana boleh orang baca yasinan pakai mic? Ada nggak? Pakai mic terbuka nggak ada. Itu bukan urusan orang tuh murtad atau nggak murtad. Dan sayang sekali negeri kita ini ustadz-ustadznya emosional. Ketika menterinya ingin merapikan urusan ini, itu langsung diancam. Ente kafir, ente murtad. Itu kan lucu. Kita nggak sepakat politik, jangan dibawa-bawa ke urusan yang begini. Ya, politiknya mungkin beda sama kita, tapi jangan dibawa ke bab akidah. Ya, itu agak lucu. Ya. Silakan ya disesuaikan dengan wilayah kita masing-masing. Nah, kalau di luar negeri Bapak Ibu, cuma beberapa negara yang bebas megang ini. Dan negeri kita sorga mik. Kayaknya mik paling laku. Ya, pinter-pinter lah, bijaksana lah, jangan sampai orang-orang hamba-hamba Allah yang lain terganggu. Ya.